Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa semuanya. Hari ini IPA akan memasuki bab 2 yaitu tentang usaha energi. Yang pertama, Bu Intan akan jelaskan tentang usaha. Usaha adalah gaya yang bekerja menghasilkan perpindahan. Jika tidak menghasilkan perpindahan, tidak terhitung sebagai usaha. Contohnya, saat kalian mendorong tembok karena tembok tidak berpindah, maka bisa dikatakan tidak ada usaha yang kalian lakukan. Tapi misalkan kalian mendorong meja ataupun kursi, karena meja dan kursi berpindah, maka dari itu bisa dikatakan kalian telah melakukan usaha untuk memindahkan meja dan juga kursi. Untuk menghitung besarnya usaha, bisa digunakan cara gaya, besarnya gaya, F, dikalikan dengan perpindahan sejauh berapa meter. Maka dari itu usaha bisa dikatakan dengan satuan Newton meter atau sama dengan Joule. Joule ditulis dengan simbol J saja. Jika ditulis, tulisannya seperti ini. Joule. Itu secara singkat tentang usaha. Nah, perlu kalian ketahui bahwa gaya yang bergerak ke kanan itu bernilai positif, sedangkan gaya yang bergerak ke kiri itu bernilai negatif. Contohnya pada gambar pertama ini, ada kedua gaya yang bekerja ke arah kanan semuanya. Maka dari itu bisa dituliskan F1 atau positif F1 karena ke kanan, ditambah dengan positif F2 karena ke kanan juga, jadi bisa dikatakan F1 plus F2 dijumlahkan dulu baru dikalikan dengan perpindahannya, yaitu cara untuk menemukan besarnya usaha. Kemudian pada gambar yang kedua ada F1 yang ke kanan, maka dari itu F1 bernilai positif, ada F2 yang ke kiri, maka dari itu F2 bernilai negatif karena mengarah ke kiri. Jadi bisa dituliskan F1 dikurangi F2. Kemudian setelah menghitung gaya tersebut dikalikan dengan perpindahannya, barulah diketemukan besarnya usaha. Nah, usaha ini bisa dikatakan adalah perubahan energi. Misal kalau di LKS kalian baca, itu saat kalian berolahraga dari energi kimia atau makanan yang kalian makan diubah menjadi energi kinetik yang kalian gunakan untuk berlari. Misal juga saat mobil melaju dengan kecepatan 50 meter per sekon, mengerem mobil yang sehingga mobil tersebut berhenti pada jarak 10 meter dari posisi semula. Berarti mobil melakukan usaha untuk menghentikan mobil tersebut dan melakukan perubahan energi kinetik atau energi yang bergerak yang mula-mula memiliki kecepatan 50 meter per sekon, kemudian memiliki kecepatan 0 karena berhenti. Selanjutnya adalah materi tentang energi. Energi yang menyebabkan benda bergerak atau memiliki pergerakan atau memiliki kecepatan itu biasanya disebut dengan energi kinetik karena memiliki pergerakan. Energi kinetik bisa dihitung dengan cara setengah mv kuadrat. Kalau untuk mengingat biasanya dikasih kata-kata setengah mevet gitu. Karena V-nya kuadrat, maka dari itu jangan lupa untuk mengkuadratkan nilai kecepatannya. Jadi ciri khas untuk benda yang memiliki kecepatan itu adalah energi kinetik yang dihitung dengan cara setengah mv kuadrat, dengan m ini adalah massa, v adalah kecepatan. Kemudian energi yang kedua adalah energi yang memiliki posisi ketinggian. Contoh, apel jatuh, mangga jatuh, rambutan jatuh, itu memiliki energi yang memiliki posisi atau ketinggian ini. Biasa disebut dengan energi potensial. Energi potensial bisa dicari dengan mengalihkan antara massa dengan kecepatan gravitasi dengan ketinggian benda tersebut.
G atau kecepatan gravitasi biasanya bernilai 10 meter per sekon kuadrat. Kalau nggak diketahui di soal, kalian sudah tahu bahwa besarnya adalah 10 gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke energi mekanik. Energi mekanik ini adalah energi yang bekerja pada benda yang bergerak pada ketinggian. Maksudnya gimana? Contohnya seperti ini. Ada bola yang dijatuhkan ke lantai. Nah, bola yang awalnya memiliki kecepatan misal 10 meter per sekon, saat di lantai dia bisa saja berhenti jadi 0. Dan dia juga memiliki ketinggian yang berbeda. Maka dari itu energi mekanik itu bisa dicari dengan menjumlahkan antara energi kinetik dengan energi potensial. Dan energi mekanik ini memiliki hukum kekekalannya. Hukum kekekalan energi mekanik itu bisa dikatakan sebagai berikut. Bahwa energi mekanik dimanapun titiknya pada satu sistem itu besarnya sama. Maka dari itu bisa dituliskan EM2 sama dengan EMA sama dengan EMB. Jadi energi mekanik pada titik A itu sama dengan energi mekanik di titik B. EKA plus EPA sama dengan EKB plus EPB karena energi mekanik didapat dari EK plus EP atau kinetik plus potensial. Kemudian diubah ke perumusannya. Jadi jika gambar seperti ini, bola dijatuhkan ke lantai, ada titik A, ada titik B, dan juga titik C. Energi mekanik pada titik A sama dengan energi mekanik pada titik B. Begitupun energi mekanik pada titik C. Ketiganya memiliki energi mekanik yang sama, tetapi energi kinetik dan potensial pada setiap titik berbeda. Misal, pada titik A, ini adalah titik puncak. Titik puncak berarti energi potensialnya maksimal. Nah, di sini di puncak, karena kan awalnya pasti diam. Nah, energi kinetiknya berarti kan tidak bergerak kalau diam. Berarti kecepatannya 0, berarti energi kinetik pada titik A ini 0, tetapi potensialnya paling besar. Sedangkan pada titik C tidak memiliki ketinggian alias energi potensialnya 0. Tapi dia memiliki kecepatan maksimal. Seperti itu. Jadi energi kinetik dan potensial berubah-ubah sesuai keadaan titiknya, tetapi jumlahnya atau energi mekaniknya akan selalu sama. Seperti itu. Selanjutnya adalah daya. Daya adalah usaha atau energi yang dilakukan setiap satuan waktu. Dalam perhitungannya menggunakan satuan sekon atau detik. Jadi sekon itu sama dengan detik ya. Daya ini didapat dari kata bahasa Inggrisnya power. Kalau usaha tadi dapat dari work. Nah, power atau daya ini satuannya adalah watt. Kemudian usaha atau work itu satuannya joule, energi kinetik juga joule, energi potensial juga joule, begitupun energi mekanik satuannya juga joule. Nah, waktu yang digunakan di sini adalah dalam satuan sekon atau detik. Jika satuannya masih menit, berarti tinggal dikalikan 60 karena 1 menit 60 detik. Misalkan dalam satuan jam, berarti tinggal dikalikan 3600 karena satuan 1 jam itu 3600 detik atau sekon. Nah, untuk mengetahui beberapa penerapannya pada soal, coba kita lihat di LKS. Contohnya, sebuah meja didorong dengan gaya 160 Newton bergeser sejauh 2,2 meter. Berapa usaha? Berarti kita tahu bahwa tadi rumus usaha adalah gaya dikalikan perpindahannya. Jadi 160 dikalikan 2,2. Lebih enak memang ditulis dengan sistem berikut. Jadi diketahuinya apa? Gaya itu berarti simbolnya F itu 160 Newton. Perpindahannya atau S itu 2,2 meter. Yang ditanyakan adalah W. Jadi sebisa mungkin kalian mengerjakan dengan step seperti berikut ini. Diketahui, kemudian ditanya, dan baru dijawab. Dalam dijawab, itu berarti kita menghitung besarnya usaha didapat dari gaya dikalikan perpindahan.
gayanya adalah 160 Newton, kemudian dikalikan 2,2 meter. Kalau kalian hitung, itu akan menghasilkan 352 Joule. Seperti itu, tinggal dikalikan ya. Ini hubungannya dengan kemampuan perhitungan perkalian kalian. Selanjutnya contoh kedua, sebuah benda ditarik dengan dua gaya, masing-masing 22 Newton dan 24 Newton ke kanan. Karena ke kanan pasti bernilai positif dan positif. Jika benda tersebut bergerak sejauh 2 meter, berapa usaha yang dilakukan? Karena bergerak ke kanan, maka dari itu gayanya tinggal dijumlahkan saja. Ditulis diketahuinya dulu, 22 Newton, F2-nya 24 Newton, perpindahannya 2 meter, kita cari usaha. Usahanya karena ke kanan semuanya gayanya, jadi tinggal dijumlahkan. F1 plus F2 dikalikan perpindahan. Jangan lupa penjumlahannya dikurung. Jadi dihitung terlebih dahulu. 22 tambah 24 itu 46. Baru kita kalikan 2 meter. Jadi hasilnya adalah 92 Joule. Seperti itu cara perhitungannya. Contoh yang ketiga adalah tentang daya. Sebuah benda ditarik ke kiri dengan gaya 44 Newton. Sedangkan ujung satunya ditarik dengan gaya 36 Newton ke kanan. Ingat, ke kiri itu bernilai negatif. Ke kanan bernilai positif. Oke. Kemudian benda bergerak sejauh 1,8 meter. Usaha yang ditanyakan berapa? Jadi kita tulis F1, F2 dengan keterangan ke kanan dan ke kiri karena berpengaruh ke plus dan minusnya. Kemudian 1,8 meter perpindahannya. Nah, di sini kenapa kok F2-nya diubah negatif? Agar hasilnya di sini positif. Tapi seharusnya ini ditulisnya adalah min F1. Bentar, Intan pakai pulpen biar kelihatan. Min F1 plus F2. Nanti hasilnya berarti kan negatif berapa? Ayo. 8 ya. Negatif 8 Newton. Baru dikalikan 1,8 meter. Seperti ini. Tapi bernilai negatif. Jadi harusnya di sini usahanya negatif. Nah, kalau usaha bernilai negatif artinya apa? Ini menunjukkan arah. Kalau negatif berarti usaha itu ke kiri. Gitu. Jadi misal tadi perhitungan menghasilkan hasil yang positif berarti usaha tersebut ke kanan arahnya. Tapi kalau bernilai negatif usahanya mengarah ke kiri. Seperti itu. Jadi ini juga benar, tapi nanti patokannya jadi terbalik, nanti kalian bingung. Maka dari itu di sini Bu Intan tuliskan ke kiri negatif, ke kanan positif. Kemudian penulisannya seperti ini karena F1 negatif min F1 plus F2. Jangan dilihat ininya ya, nanti kalian bingung. Kemudian dihitung min 44 plus 36, hasilnya itu adalah min 44 plus 36 kali S. Nah, min 44 plus 36 itu min 8 hasilnya. Min 8 kali 1,8 hasilnya min 14,4. Negatif atau min itu mengartikannya adalah usaha tersebut mengarah ke kiri. Jadi positif negatif itu menunjukkan arahnya. Kalau hasilnya positif itu sesuai dengan yang kita tulis tadi, positif itu ke kanan, ke kiri itu negatif. Nah, kalau kayak gini, misal ini kan yang negatif yang ke kanan, hasilnya tuh tadi positif, maka dari itu arahnya itu ke kiri karena hasilnya positif itu ke kiri. Tapi makanya seperti yang Bu Intan jelaskan tadi, jangan pakai cara ini. Nanti kalian bingung, pakai caranya Bu Intan aja sesuai dengan aturan bahwa ke kiri negatif, ke kanan itu positif, biar kalian gak bingung ya. Bisa dipahami kan ya? Kemudian contoh selanjutnya adalah contoh tentang daya.
Seorang yang beratnya 500 Newton mampu menaiki tangga setinggi 8 meter dalam waktu 10 sekon. Berapakah daya yang dimiliki? Kita tahu gaya berat itu W. Gaya berat itu bisa dikatakan sebagai gaya atau F, ya, biar kalian nggak bingung. Mampu menaiki tangga tingginya 8 meter itu berarti perpindahannya dia itu 8 meter ke atas. Waktunya 10 sekon. Ini aman kalau waktunya sudah sekon, jadi tidak perlu diubah. Oke. Kemudian kita cari daya power. Ini P. Nah, kita cari dulu besarnya usaha. Jadi karena kita tahu bahwa daya itu usaha dibagi waktu, kita cari dulu usahanya, yaitu F kali S atau gaya dikalikan perpindahan. 500 Newton dikalikan 8 meter itu 4000 Joule. Baru setelah itu kita hitung ke dayanya. Daya itu usaha dibagi waktu. 4000 Joule dibagi 10 second, jadi hasilnya 400 watt. Jadi W ini adalah watt ya. Seperti itu proses perhitungannya. Berikut catatan yang bisa kalian gunakan untuk membantu kalian dalam mengerjakan soal. Kita tahu 1 Joule itu 4,2 kalori. Jadi kalau mau nyari 1 kalori tinggal 1 Joule-nya dibagi dengan 4,2 Joule kayak gitu. Jadi 1 Joule itu 4,2 kalori. Kalau 10 Joule ya berarti tinggal 4,2 kali 10 begitu. Kalau 10 kalori berarti 10 dibagi 4,2 itu satuannya sudah Joule. Jadi angka yang berpengaruh pada kali ini ada 4,2 kalau untuk kalori. Kalau ERG, 1 ERG itu 1 dibagi 10 juta. Jadi gini, 1 Joule itu adalah 10 juta ERG. Jadi kalau mau nyari 1 ERG tinggal 1 dibagi 10 juta Joule. Seperti itu. Ingat 1 Joule 10 ERG. Ini Bu Intan garis bawahi. Oke. Kemudian ada satuan lagi yaitu 1 HP. 1 HP ini adalah 1 horsepower. Horse itu kan kuda, power itu kekuatan, jadi kekuatan kuda. 1 horsepower itu 746 watt. Jadi sama dengan 746 watt. Jadi misal 10 HP itu berarti tinggal 746 dikalikan 10. Jadi 7460 watt. Seperti itu. Kemudian 100.000 Joule ini adalah 10 kJ atau kilojoule. Seperti kalau kalian lihat di all shop harga 70.000 gitu kan 70k gitu ya. Nah 30 ini digantikan dengan kilo. Jadi 100 kilojoule seperti itu. Nah kalau ada satuan Newton meter Nm, nah ini sama dengan Joule. Jadi 1 Newton meter sama dengan 1 Joule. 1 watt berarti 1 dibagi 746 horsepower atau HP. Tinggal dibagi aja ya kalau mau diubah dari HP ke watt. Nah, Bu Intan ingatkan 1 menit itu 60 detik, 1 jam 60 menit atau 3600 detik. Kenapa harus diingatkan masalah detik? Karena daya itu adalah satuan energi atau usaha per satuan detik atau sekon. Jadi untuk menghitung daya harus menggunakan satuan second. Jadi kalian harus mengubah waktunya ke second terlebih dahulu. Demikian pembelajaran mengenai materi usaha, energi, dan juga daya. Kalian bisa mengerjakan latihan soal yang akan Bu Intan berikan pada link berikut. Terima kasih semangatnya untuk hari ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.